Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 17 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pembela kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami, agar kami menjadikan Yesus satu-satunya pengantara kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Silakan Ibu Yvonne. Terima kasih. Renungan pagi kita tanggal 17 Oktober 2020 dengan judul Standar Penghakiman. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Yakobus 2 ayat 12. Setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan atau ketidaksetiaan. Di samping setiap nama di dalam kitab-kitab di surga, dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri, setiap tugas yang tidak diselesaikan, dan setiap dosa yang tersembunyi, serta setiap kepura-puraan, amaran surgawi, dan teguran-teguran yang diremehkan, waktu-waktu yang disia-siakan, kesempatan-kesempatan yang tidak dikembangkan, pengaruh yang digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan dengan akibat-akibat yang luas, semuanya dicatat oleh malaikat pencatat. Hukum Allah adalah standar atau ukuran dengan mana tabiat dan hidup manusia diuji dalam penghakiman itu. Orang bijak itu berkata, "Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat." Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Rasul Yakobus menasehatkan saudara-saudaranya, "Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang." Yakobus 2 ayat 12. Mereka yang di dalam pengadilan dianggap layak akan mempunyai bagian dalam kebangkitan orang-orang benar. Yesus berkata, mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan di dalam kebangkitan dari antara orang mati. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Lukas 20 ayat 35 dan 36. Dan sekali lagi, ia menyatakan bahwa mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 29. Orang benar yang mati tidak akan dibangkitkan sebelum pengadilan dan penghakiman itu selesai pada saat mana mereka dianggap layak mendapat kebangkitan kepada hidup. Oleh sebab itu, mereka tidak akan hadir secara pribadi pada persidangan bila mana catatan mereka diperiksa dan kasusnya diputuskan. Yesus akan muncul sebagai pembela mereka, memohon atas nama mereka kepada Allah. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 9 ayat 24. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang
yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 504-505. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ivon. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat hari Sabat, saudaraku dalam Tuhan. Standar penghakiman adalah hukum Allah. Karakter kita diuji terhadap hukum Allah tersebut. Nah, Allah yang mana yang dimaksud? Allah Bapa. Lihat pelajaran kemarin. Allah Bapa adalah sumber segala hukum. Karenanya, kita diperiksa berdasarkan hukumnya Allah Bapa. Itu sebabnya White kutip Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14 yang berkata, "Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat." Bukankah ini selaras dengan pekabaran malaikat pertama yang menyatakan takutlah akan Allah, muliakanlah Dia dan sembahlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya? Dan Allah akan membawa segala perbuatan ke pengadilan. Tentang ayat ini, Nyonya White menjelaskan dalam To Be Like Jesus halaman 119 paragraf 2 yang menyatakan, Alkitab adalah pedoman yang tepat bagi umat manusia dalam setiap fase kehidupan. Di dalamnya kondisi kehidupan kekal dinyatakan dengan jelas. Perbedaan antara benar dan salah didefinisikan dengan jelas, dan dosa ditunjukkan dalam karakternya yang paling menjijikkan, dibungkus dengan jubah kematian. Jika panduan ini dipelajari dan ditaati, itu bagi kita sebagai tiang awan yang menuntun anak-anak Israel melewati padang gurun. Tetapi jika diabaikan dan tidak ditaati, itu akan menjadi saksi melawan kita pada hari penghakiman. Allah akan menghakimi semua dengan firman-Nya. Di dalam Alkitab terdapat hukum Allah. Apakah dengan ini kita cukup memiliki dan mempelajari Alkitab? Tentu tidak. Perhatikan yang White katakan, Alkitab sebagai panduan bagi kita sebagai tiang awan yang menuntun anak-anak Israel melewati padang gurun. Nah, perhatikan penjelasan Roh Nubuat tentang tiang awan ini yang terdapat dalam Christ Object Lesson halaman 287 paragraf 1 yang berbunyi, Kristus adalah pemimpin bangsa Israel dalam pengembaraan mereka di padang gurun, diselubungi oleh tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Ia memimpin dan menuntun mereka. Kristus yang memimpin bangsa Israel di padang belantara, di dalam tiang awan dan tiang api. Nah, jika Alkitab adalah panduan layaknya tiang awan, maka itu layaknya Yesus sendiri yang memimpin, sebab Yesuslah sang firman itu. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 39 dan 40 yang berkata, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Alkitab menuntun kita kepada Yesus yang adalah panduan sejati kepada kehidupan. Bagaimana dengan hukum? Roh Nubuat menuliskan dalam Faith and Works halaman 118 paragraf 2 yang berkata, Kristus datang bukan untuk menghancurkan hukum atau para nabi, tetapi untuk menggenapinya secara tepat. Hal ini selaras dengan Matius 5 ayat 17 yang berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Firman adalah Kristus, dan di dalam Kristus hukum telah digenapi. Kristus telah menghidupkan hukum Allah dengan sempurna. Tidak heran, Yesuslah yang layak muncul sebagai pembela kita.
Sebab bila Kristus adalah hidup kita, maka hidup kita akan selaras dengan firman Allah dan hukum-Nya. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam From Here to Forever halaman 298 paragraf 1. Ketika mereka telah mengambil bagian dalam kebenaran Kristus dan karakter mereka ditemukan selaras dengan hukum Allah, dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dianggap layak untuk hidup kekal. Inilah pentingnya memahami tentang standar penghakiman. Standar penghakiman adalah firman Allah dan hukum Allah, dan itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan bila mana Yesus adalah hidup kita, sebagaimana Paulus berkata, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Yesus Kristus yang hidup dalam aku, maka standar penghakiman itu yang hidup dalam kita. Kita menjadi selaras dengan standar penghakiman. Apakah kita perlu takut dan khawatir akan penghakiman Allah itu? Tentu tidak. Inilah makna Kristus menjadi pembela kita, pengantara kita. Bersama Kristus kita dapat berdiri di hadapan Bapa dan dinyatakan benar. Sebab yang menyatakan pembenaran bukan lagi kita, tetapi Yesus Kristus. Yohanes menuliskan dalam Wahyu 3 ayat 5 yang berbunyi, "Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya." Yesus sendiri yang akan akui kita di hadapan Bapa. Perhatikan, Yesus mengakui mereka yang menang di hadapan Bapa dan para malaikat-Nya. Ayat ini begitu sering kita baca sampai tidak kita perhatikan. Mereka yang menang, mereka yang dinyatakan benar dan berhak untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus yang akui hanya di hadapan Bapa-Nya dan malaikat-Nya. Apakah ada yang terlupa Yesus sebutkan? Tentu tidak. Yesus yang tahu bagaimana di surga. Bagian kita adalah percaya apa yang Yesus katakan. Inilah pentingnya mengenal Yesus Sang Pembela kita. Karenanya, 1 Yohanes 2 ayat 1 menyatakan, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Dan Yesus tidak hanya sebagai pembela atau pengantara kita. Ibrani 7 ayat 25 menyatakan, "Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Yesus adalah pembela yang sanggup menyelamatkan. Sebab dalam Yesus, standar penghakiman telah digenapi. Dia adalah firman dan hukum digenapi dalam hidupnya. Karenanya, bila mana kita memiliki hidup Kristus dalam hidup ini, maka kita memiliki standar penghakiman itu. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu menguatkan, agar kami memiliki standar penghakiman dalam hidup kami, yaitu dengan menerima Kristus hidup dalam diri kami. Sebab dalam Kristus telah digenapi hukum Allah, dan Kristus adalah firman Allah. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.